Yang pertama yang merusak amal adalah syuhun muta'un, pelit yang ditaati, wa hawan muttabaun, dan hawa nafsu yang dimanjakan, dan yang ketiga ujub dengan dirinya. Maka hilangkan kebanggaan kita sendiri. Kita tidak ada apa-apanya. Bukankah dalam surat pertama, ayat pertama Allah sampaikan, mengajarkan kepada kita untuk rendah hati. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan asma Allah yang Allah itu telah menciptakanmu. Allah ingin menunjukkan bahwa Allah yang besar, Allah yang menciptakan kalian. Khalaqal insana min alaq. Ayat kedua, sesungguhnya Allah menciptakan manusia min alaq, dari darah yang amis, yang hina. Dua ayat ini menunjukkan, mengajarkan kepada kita bahwa kita jangan sombong. Apa yang kau sombongkan? Allah ciptakan kau dari darah yang amis. Di ayat lain Allah menyampaikan, alam nahlukukum mimma immahin, bukankah aku sudah ciptakan kepada kalian mimma immahin, dari air yang rendah, dari air yang hina, air mani, bau menjijikkan. Sulalatim mintin, dan aku juga jadikan manusia pertama Nabi Adam itu sulalatim mintin, dari saripati, tanah yang diinjak-injak, tanah yang kotor. Apa maknanya? Berbagai macam ayat di Al-Quran Allah tunjukkan bahwa manusia itu hina, manusia itu lemah, tidak apa-apanya. Tak perlu kalian sombong dan ujub. Yang terakhir, ada tiga, setelah kita tahu amal kita, ada yang merusak, ada tiga perkara yang bisa menutupi kesalahan. Apa itu? Kata Rasulullah, thalathu kaffaratin, ada tiga yang menutup kesalahan kita. Yang pertama, intidarus sholati ba'da sholat, menunggu sholat setelah sholat. Gimana tuh Pak Ustadz? Yaitu ketika sebelum subuh jam 4.35 atau jam 4.40, sebelum itu jam 4 kita sudah datang. Kebanyakan yang terjadi, sholat nunggu dia datang. Sudah adzan, sudah iqamat, asik nak scroll HP di rumahnya, tak berangkat-berangkat. Itulah kenapa kalau ingin kita dihapus setiap hari dosa, tunggu sholat. Tapi bukan berarti nunggunya dari duhur, mau sholat asar nunggunya dari jam 1, tidak. Kenapa kok nggak masuk lagi kerja? Intidarus sholah ba'da sholah. Kata Ustaz Nuruddin, kalau ingin dihapus dosanya, tunggu sholat selanjutnya. Tak mau kerja lagi. Bukan seperti itu maksudnya. Sebelum dikumandangkan adzan, hendaknya kita datang ke masjid. Jangan sampai sholat yang nunggu kita. Karena kata Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah. Kata sahabat, ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah menjawab, ada tiga. Yang pertama, as-sholatu ala waktiha, sholat tepat waktunya. Yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Lalu yang ketiga, al-jihad fisabilillah, berperang di jalan Allah. Berperang yang berdarah-darah masih kalah pentingnya, utamanya dengan sholat tepat waktu. Kenapa mesti sholat waktu? Fawailul musallin, neraka wel bagi orang yang sholat. Yang sholat saja ada indikasi masuk neraka wel, masih celaka. Siapa yang celaka sholatnya seperti apa? Alladzina hum fi sholatihim sahun. Dalam sholatnya dia lupa, dia enteng, mengentengkan sholat. Akhirnya terjadilah sholat sarif. Apa itu Pak Ustaz? Asar dengan maghrib. Jam 6 kurang seperempat baru sholat asar. Dari saking sibuknya. Itu saya tengok di media sosial kemarin. Ada pom bensin setelah dikumandangkan adzan, 20 menit kemudian stop. Semuanya masuk ke mushola. Tergantung owner dari yang punya pom. Jadi orang yang ngantri, kalau bisa dipersilahkan ke mushola. Yang muslim silahkan ke mushola. Karena kita tutup selama 20 menit. Betul-betul dimatikan. Di daerah Jawa Barat. Jadi setiap duhur, setiap asar, setiap maghrib, orang mau beli, antri dulu. Kenapa? Panitia, semua karyawan, bahkan manajernya lagi sholat di mushola. Ini luar biasa. Kita jarang ketemu di pom bensin di sini kan. Mudah-mudahan ada. Jadi kita tepat sholat waktu, termasuk sholat adalah paling utamanya amalan. Kenapa mesti harus sholat itu ditunggu? Karena kita biar khusyuk.